Banyak orang yang merasa kalau mereka belum punya skill yang cukup untuk bisa meningkatkan penghasilan atau membangun bisnis. Masih merasa biasa aja, belum punya sesuatu yang layak. Dan banyak juga yang berpikir seperti ini. Nah, saran itu terdengar masuk akal, bahkan terdengar bertanggung jawab. Tapi kalau kita lihat lebih jujur, sebetulnya saran-saran tersebut juga yang bikin banyak orang itu nggak mulai-mulai. Lalu ada tipe yang lain lagi, yang bahkan nggak sampai ke tahap menunggu, karena dari awal sudah merasa skillnya itu biasa aja, nggak punya sesuatu yang spesial. Itu dua kondisi yang berbeda, tapi ujungnya sama, yaitu nggak kemana-mana. Nah, yang jarang dibicarakan adalah ini. Kemungkinan kalian sudah punya sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bisa dijual, tapi kalian belum menyadarinya. Jadi masalahnya mungkin bukan di skill kalian, tapi di cara kalian membaca skill tersebut. Nah, video ini bukan soal cari skill baru, tapi tentang bagaimana menerjemahkan kemampuan yang sebetulnya sudah kalian punya menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan di internet. Dan itu yang akan kita bongkar hari ini. Kalian mungkin sekarang udah punya sesuatu, mungkin kerja di bidang tertentu atau punya kebiasaan yang kalian sudah paham seluk-beluknya. Atau bisa juga punya skill yang kalian pelajari sendiri walaupun belum merasa profesional. Nah, cuma kalian merasa mentok, nggak tahu harus mulai dari mana, dan yang sering terjadi setelahnya, kalian mulai lompat-lompat. Coba satu cara nggak jalan, terus coba cara lain. Kelihatannya seperti progres, padahal masih jalan di tempat yang sama. Nah, masalah utamanya bukan di pilihan kalian, tapi ada satu layer yang hilang yang seharusnya jadi penghubung antara skill kalian dengan market. Kita mulai dulu dengan cara melihat skill itu sendiri. Nah, kalau disederhanakan, alurnya itu seperti ini. Tapi yang sering terjadi, orang itu berhenti di skill lalu langsung lompat ke market. Bahkan ada juga yang langsung ke offer ya. Jadi banyak orang yang nggak sadar kalau ada satu bagian yang penting itu sering dilewati. Yaitu bagaimana cara menghubungkan kemampuan yang kalian punya ke masalah nyata yang dialami orang lain. Tanpa itu, skill kalian nggak punya arah. Dan sebagus apapun skillnya, nggak akan jelas mau dibawa kemana. Jadi sebelum mikir market, sebelum mikir jualan, kita harus ubah dulu cara pandangnya. Karena kalau enggak, semua langkah berikutnya yang akan saya jelasin itu jadi nggak akan kena. Nah, perlu diketahui kalau skill itu bukan produk, bukan jasa, dan juga bukan konten, tapi skill itu adalah bahan mentah. Orang itu nggak membayar skill, yang mereka bayar adalah solusi. Jadi nilainya bukan di skill itu sendiri, tapi problem yang bisa kalian selesaikan dengan skill tersebut. Dan kalian nggak perlu nunggu sampai benar-benar mahir dulu. Pergeserannya sederhana, bukan lagi bertanya saya bisa apa, tapi mulai bertanya masalah apa yang bisa saya bantu selesaikan. Saya kasih contoh dari pengalaman saya sendiri. Jadi waktu saya mulai jadi freelancer itu, saya kerja pakai komputer bekas yang lelet banget. Nah, dari situ saya belajar gimana caranya tweaking Windows itu supaya berjalan bisa lebih maksimal, bisa agak-agak ringan ya, walaupun hardware komputernya itu nggak bagus, karena pada saat itu juga saya nggak mampu beli komputer yang bagus. Soal tweaking Windows itu bukan skill yang terlihat keren juga, tapi ternyata banyak orang yang punya masalah sama. Dari situ saya memutusin untuk jual produk pertama saya, yaitu ebook tentang tweaking Windows. Produknya waktu itu nggak terlalu laku, karena saya juga masih belajar, terus juga banyak terdistraksi hal-hal lain ya. Tapi lumayan ada beberapa yang terjual. Dan itu cukup membuktikan satu hal. Sesuatu yang saya anggap biasa ternyata bernilai buat orang lain. Bahan mentahnya udah ada, tinggal tahu cara membacanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting. Kalau kemampuan harus dihubungkan ke problem, mulainya dari mana? Untuk bisa menghubungkan kemampuan kita ke suatu masalah atau problem, kita jangan mulai dari kemampuan tersebut, tapi mulai dari kondisi orang lain. Misalnya kalian seorang mahasiswa hukum atau baru lulus, belum jadi pengacara, banyak yang langsung mikir, saya belum expert, belum punya otoritas, akhirnya ngerasa belum siap untuk mulai. Padahal kalau kita reframe sedikit, seorang mahasiswa hukum udah belajar satu hal yang nggak banyak orang bisa, yaitu memahami dan menjelaskan masalah hukum. Di luar sana, banyak orang yang bingung soal aturan, nggak ngerti hukum dasar, takut salah langkah karena nggak paham konsekuensinya. Outputnya di sini bukan untuk jadi pengacara, tapi melakukan edukasi sederhana, breakdown kasus, dengan penjelasan yang membumi. Dan kalian nggak harus jadi pengacara dulu untuk mulai membantu. Cukup 1-2 langkah lebih maju dari audiens kalian, itu udah cukup untuk memberikan nilai. Nah, sekarang coba terapkan ke skill kalian sendiri, coba tanya diri kalian 3 pertanyaan ini. Dan jawaban dari 3 pertanyaan ini cukup untuk mulai melihat di mana masalah yang bisa kalian bantu selesaikan. Kalau kalian bingung jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, AI bisa jadi partner diskusi yang berguna. Ini contoh untuk orang yang kerja sebagai HRD. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan skill kalian, promnya kira-kira seperti ini, simpel aja. Outputnya itu bukan jawaban final, tapi bahan pertimbangan atau sudut pandang lain yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Kalian tetap harus filter mana yang relevan dengan situasi kalian. Oke, sekarang kita naik satu level. Banyak orang melihat skill itu terlalu literal, jadi kelihatannya itu kayak sesuatu yang nggak bisa dijual. Padahal skill itu bukan hanya aktivitas, tapi kumpulan prinsip di baliknya.
Contoh sederhana untuk orang yang hobi main biliar, ini kalau kita bongkar lebih dalam, biliar itu melatih akurasi, fokus, membaca situasi, dan berpikir beberapa langkah ke depan. Di dunia nyata, banyak orang kesulitan fokus, gak sabaran, atau bingung harus mulai dari mana. Dari situ prinsip di balik biliar bisa diterjemahkan menjadi sesuatu yang relevan. Jadi bukan soal biliarnya, tapi prinsip di baliknya. Dan saya sendiri merasakan ini. Sejak remaja itu saya jadi musisi, terbiasa mulai dari nol, berlatih bertahap, main di panggung-panggung. Ini yang kecil dulu sebelum yang lebih besar. Nah, ketika saya akhirnya pindah ke dunia web dan bisnis digital, saya nggak punya roadmap yang jelas. Tapi cara berpikir tersebut, mulai dari kecil, konsisten, dan ditingkatkan secara bertahap, ternyata sama persis dengan yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu dari awal. Skill yang kelihatan nggak relevan seringkali punya prinsip yang bisa diterapkan di konteks yang berbeda. Coba bongkar kemampuan kalian dengan menanyakan ini kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian bisa jawab ketiga pertanyaan ini, kalian udah punya bahan untuk mulai menghubungkan skill ke problem yang lebih luas. Teman-teman bisa minta lagi bantuan AI kalau bingung jawabnya, problemnya kayak gini aja, dan ini contoh untuk orang yang suka main game strategi. Jawabannya mungkin nggak semuanya tepat, tapi seringkali ada 1 atau 2 insight yang membuka cara pandang baru, dan dari situ kalian bisa mulai melihat skill kalian secara berbeda. Nah, pertanyaan selanjutnya, secara konkret, output apa yang bisa kalian buat? Oke, misalnya kalian udah tahu masalah yang bisa kalian bantu selesaikan, tapi masih mentok di satu hal, saya harus bikin apa? Nah, yang dipakai orang itu kan bukan skill kalian, tapi output dari skill tersebut. Jadi mereka itu mengkonsumsi sesuatu yang bisa dipahami dan diterapkan. Dan bentuknya, formatnya itu bisa bermacam-macam. Contohnya seorang ART berpengalaman, kalau dilihat sekilas itu cuma pekerjaan rumah. Tapi kalau kita reframe, sebetulnya dia mungkin punya sistem untuk mengelola rumah dengan baik. Dan banyak orang di luar sana yang kesulitan mengatur rumah mereka sendiri, terlalu sibuk, nggak tahu harus mulai dari mana, dan juga belum ada budget untuk sewa ART. Nah, dari sini output yang bisa dibuat jadi lebih jelas. Contohnya sistem harian mengurus rumah, cara bersih-bersih cepat dan efisien, atau struktur rumah tangga kerja yang rapi. Di titik ini biasanya muncul satu asumsi. Kalau mau mulai menghasilkan dari skill, berarti saya harus jadi pengajar, harus bisa ngajarin atau harus kelihatan pintar. Sebetulnya, nggak harus kayak gitu. Ada banyak cara untuk membantu orang tanpa harus jadi guru. Dan semua ini tetap menciptakan nilai atau value. Orang itu nggak selalu butuh diajari, kadang mereka hanya butuh melihat contoh, memahami sesuatu dengan lebih sederhana, atau mendapatkan sudut pandang yang lebih jelas. Nah, di sini biasanya ada yang mikir, saya kan mau cari uang, bukannya untuk nolongin orang. Dan ini yang perlu dilurusin. Menolong di sini artinya menyelesaikan problem spesifik untuk orang tertentu. Karena justru disitulah nilai bisa tercipta, dan disitulah income bisa datang. Income itu selalu datang dari nilai, dan nilai itu selalu datang dari masalah yang terselesaikan. Nah, kalau ternyata skill kalian itu bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah tertentu, langkah selanjutnya adalah memahami market. Problem tanpa market itu nggak akan pernah jadi transaksi. Dan market itu sederhananya adalah sekumpulan orang yang punya problem yang sama. Nah, kesalahan paling umum, orang itu memilih market yang terlalu luas seperti ini. Padahal harusnya lebih spesifik, jadi mulai kelihatan juga siapa orangnya dan problemnya seperti apa, dan kita tahu jelas siapa yang benar-benar akan kita layani. Nah, kita harus pastikan dulu kalau target audiensnya itu memang ada di internet, cari tempat di mana orang dengan problem tersebut berkumpul dan ngobrol, mulai dari yang paling mudah dijangkau, yaitu media sosial, forum, atau komunitas online. Kalau ada konten tentang masalah itu dan ada orang-orang yang engage, itu sinyal bahwa marketnya eksis. Setelah itu kita harus pastikan juga apakah mereka mau bayar. Kalau udah ada yang jual dan ada yang beli, itu konfirmasi bahwa demand-nya nyata. Validasi bukan soal memastikan nggak ada saingan, tapi memastikan ada orang yang memang mau mengeluarkan uang untuk masalah tersebut. Tapi kalau kita masuk ke realitanya, memasuki market itu nggak mudah. Udah banyak orang di sana, perhatian orang terbatas, dan kalian belum jadi orang yang dipercaya. Jadi kalau kalian merasa udah mulai tapi nggak ada yang respon, itu tuh sebetulnya wajar. Karena kondisi di awal itu memang seperti itu. Jadi belum tentu kalian salah arah, tapi memang masih harus sabar dan terus berusaha. Nah, di tahap ini ada 3 hal yang harus kalian mulai pikirkan. Yang pertama adalah positioning. Di hampir semua market itu udah ada orang yang mulai duluan, udah lebih berpengalaman, dan terlihat lebih unggul. Jadi pastinya ada kompetisi, tapi di sini kalian sebetulnya nggak harus jadi yang terbaik. Karena menjadi lebih baik seringkali bukan strategi yang efektif. Yang lebih realistis adalah menjadi berbeda. Perbedaannya bisa datang dari cara kalian menjelaskan sesuatu, pengalaman atau sudut pandang kalian, atau pendekatan yang lebih spesifik untuk orang tertentu. Kalian gak harus menang di semua orang, cukup menang di sebagian kecil orang, tapi dengan perbedaan yang jelas. Nah, terus yang kedua adalah marketing. Tentunya pesan yang ingin kalian sampaikan itu harus sampai ke orang yang tepat, dan disinilah pentingnya marketing.
Nah, di internet itu ada banyak marketing channels, ada juga banyak strategi. Tapi marketing itu intinya cuma 3 hal ini. Dan kalian nggak harus langsung jago marketing, tapi bisa pahami dasarnya dulu. Nah, yang ketiga ini sering dilupakan, yaitu persuasi. Orang itu nggak beli karena kalian benar, tapi orang itu membeli karena mereka merasa ini relevan buat saya. Jadi kuncinya itu bukan jadi yang paling pintar, tapi jadi yang paling jelas dan paling nyambung atau relate dengan problem mereka. Nah, di sini dasar persuasi atau copywriting itu penting untuk dipahami supaya kalian bisa menjelaskan dengan sangat meyakinkan. Sampai di sini banyak orang yang mulai aktif bikin konten, udah sharing, udah edukasi, udah mulai bangun audiens, tapi kemudian muncul satu pertanyaan, kok belum menghasilkan ya? Masalahnya sederhana, konten itu nggak selalu otomatis jadi income. Konten itu penting sebagai jalur distribusi, cara agar kalian ditemukan, dan juga sebagai medium untuk membangun kepercayaan. Tapi konten nggak selalu jadi tempat transaksi. Disinilah kita masuk ke layer berikutnya, yaitu offer. Offer adalah cara mengubah nilai jadi sesuatu yang bisa dibayar. Offer itu bukan sekadar produk atau jasa, tapi solusi yang dikemas dengan menarik. Orang itu nggak beli file, nggak beli kelas atau jasa, yang mereka beli itu sebetulnya kejelasan, kemudahan, dan hasil yang mereka inginkan. Kalau bentuknya sih bisa sangat fleksibel, mau jasa, mau produk digital, atau konsultasi, atau lainnya. Nggak ada satu bentuk yang paling benar. Nah, kalau saya sendiri memang lebih prefer ke produk digital dan juga aplikasi, tapi kalian nggak harus ngikuti saya. Yang penting, apakah relevan dengan problem yang kalian target? Nah, offer yang bagus itu wajib punya 3 hal ini. Semakin besar hasil yang dijanjikan dan semakin kecil usaha serta waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana, semakin menarik offer itu di mata orang. Ini bukan soal hype atau janji palsu, tapi soal gimana kalian mengkomunikasikan nilai dari apa yang kalian tawarkan dengan jelas. Dan kalau kalian masih pemula, kalian nggak harus langsung bikin sesuatu yang besar. Setelah jalur distribusi kecil mulai terbangun, kalian bisa mulai dengan jasa sederhana atau produk digital sederhana yang menyelesaikan satu masalah spesifik. Fokusnya bukan langsung scaling, tapi membuktikan dulu bahwa nilai yang kalian punya benar-benar bisa ditukar dengan uang. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih jelas soal model bisnisnya, teman-teman bisa baca artikel ini di blog Last Minute Creator. Di situ juga saya pernah menulis tentang cara bikin produk digital pertama yang menarik. Linknya akan saya pasang di deskripsi. Supaya yang semua saya bahas tadi nggak terasa terpisah-pisah, sekarang kita satuin jadi satu jalur yang utuh. Skill adalah bahan mentah kalian, titik awal dari semuanya. Nah, problem ini yang memberi arah, menentukan kemana skill kalian digunakan, seperti yang tadi saya jelasin. Lalu disebarkan lewat konten dulu. Cuma banyak orang yang berhenti di konten dan mereka berpikir kalau konten udah dibuat, nanti hasil akan datang, tinggal nunggu waktu aja. Padahal tanpa marketing, konten itu akan sulit untuk menjadi jalur distribusi yang baik atau yang lancar. Nah, dari konten dan marketing, barulah audiens mulai bisa terbangun jika orang-orang mulai merasa relate atau terbantu. Nah, di sini trust atau kepercayaan bisa terbentuk bukan karena kalian klaim, tapi karena mereka melihat konsistensi dan relevansinya. Dari situ, offer baru bisa masuk dengan enak. Nilai yang kalian bangun dikemas jadi sesuatu yang bisa dibayar. Dan revenue adalah hasil akhirnya, bukan dari satu langkah, tapi dari rangkaian yang saling terhubung. Jadi income digital itu bukan hasil dari satu aksi doang, tapi hasil dari sistem. Dan kalau ada satu bagian aja yang nggak jalan, maka seluruh sistemnya akan terganggu. Jadi daripada terus mencari cara cepat untuk menghasilkan, lebih masuk akal untuk mulai membangun alurnya itu dengan benar. Nah, kalau kalian mau baca versi tertulisnya, kalian bisa cek langsung di blog Last Minute Creator, linknya juga saya pasang di deskripsi. Atau kalau kalian lebih memilih untuk nonton video, kalian bisa lanjutin untuk nonton salah satu video yang muncul di layar.